Gonjang-ganjing badai miris pekan ini seolah menyapu rumah tangga sederet selebriti dengan kisah sedih berkalang air mata. Di antaranya nasib cerita Dian Rusitaningrum yang akhirnya memilih menyerah tak kuat menjalani poligami pasca penyanyi Opik dikabarkan menikah siri dengan penyanyi backing vokalnya sendiri. Sikap Dian yang tak tahan di poligami itu pun pecah lewat gugatan cerai yang dilayangkan secara diam-diam di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ironisnya, di hari pertama sidang gugatan cerainya sendiri pada tanggal 6 Maret 2018 lalu, Dian justru memilih untuk tidak hadir dengan alasan mengejutkan. Pasalnya tak banyak yang tahu jika Dian sempat datang pada sidang dengan agenda mediasi itu. Tapi begitu melihat fakta bahwa Opik sama sekali tidak hadir, apalagi mengirimkan pengacara, Dian pun memilih untuk mundur tidak menghadiri sidang hingga membuat sidang perceraian mereka ditunda pada tanggal 20 Maret 2018 nanti. Ya, memang sudah saudara Dian Rusita sudah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Jakarta Timur ini didaftar tanggal 5 Februari 2018. Karena pihak tergugatnya tidak hadir, maka ditunda untuk dipanggil lagi untuk sidang yang akan datang. Tanggal berapa Pak Sidang yang akan datang sudah dijadwalkan tanggal 20 Maret, jadi hari Selasa juga. Pak Dian juga sebenarnya dia sudah siap datang, cuman nggak masuk ke ruang pengadilan karena dia tahu Opik yang nggak datang. Pada saat dia ninggalin rumah itu, dia sudah tahu lah kalau ini akan berpisah. Opik juga sudah tahu. Sejak Lebaran tahun lalu sudah pisah dulu. Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Sempat bertahan di poligami, tapi mengapa baru sekarang Dian memutuskan untuk menyerah dan melayangkan gugatan cerai? Mengajukan gugatan hak asuh anak lengkap dengan materi nafkah untuk anak pada klausul gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Benarkah Dian memilih cerai dan tak kuat di poligami karena Opik tak mampu bersikap adil antara istri muda dengan istri tua? Butuh waktu untuk membuka tabir teka-teki ini. Yang jelas, pihak pengacara Dian tak mengelak jika kehidupan Dian berubah drastis sejak Opik memutuskan untuk berpoligami. Berbeda dengan sang istri baru yang konon kerap memamerkan kata-kata mesra lengkap dengan kehidupan mewahnya seperti mobil lewat sosial media, Dian justru dikabarkan pontang-panting bekerja keras berjualan demi memenuhi kebutuhan nafkah kelima anaknya. Benarkah Opik tak adil dalam berpoligami hingga membuat Dian memilih berpisah dan menuntut hak nafkah anak dalam gugatan cerainya? Di dalam gugatannya memang kumulasi, digabung dengan masalah lain, yaitu masalah hadonah atau pemeliharaan anak atau pengasuhan atau pemeliharaan anak dan juga nafkah untuk anak-anaknya. Jadi gugatannya dikumulasi, digabung dengan masalah hadonah dan nafkah anak. Kondisi sekarang gitu ya, dengan dikasih nafkah yang pas-pasan ya, harus membiayai anak itu luar biasa lah. Semua pekerjaan dia kerjain, dia buat apa, jual baju apa, semua sudah berusaha menerima kok, sudah berusaha bersabar, sudah berusaha menjadikan si Tara Madunya ini kan sebagai adik ya. Tapi itulah tadi, sekuat apapun perempuan gak akan ada yang kuat di poligami. Tak jauh dari nasib Dian istri Opik, mantan istri mentalis Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani, juga diam-diam melayangkan gugatan cerai kepada Hendrayan yang belum genap 1 tahun dinikahinya. Dan hari Kamis tanggal 8 Maret kemarin, Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang seolah menjadi saksi betapa Kalina serius dengan gugatan cerainya, menyisakan tanda tanya besar. Baru menikah di bulan Mei tahun 2017 lalu, mengapa belum genap 1 tahun Kalina sudah ingin bercerai? Sempat mengalami keguguran dan tak didampingi oleh Hendrayan yang konon menghilang. Benarkah ada konflik kehadiran wanita ketiga yang menjadi penyebab Kalina ingin bercerai? Bersidang pertama kali itu di tanggal 8 hari ini ya. Kalina datang, terus kami juga datang, ya kami datang berdua sama tim juga, tapi dari pihak tergugat tidak hadir. Saya pastikan nggak ada kehadiran. Kalau mengenai perempuan lain, saya pastikan nggak ada ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang mengenai keguguran, ada faktor penyebab juga. Salah satunya
Mungkin ada kekecewaan dari Kalina juga, ya banyak faktor lah, itu juga termasuk diantaranya gitu. Berbeda dari Kalina dan gonjang-ganjing rumah tangga penyanyi Opik, nasib dua mantan Sandy Tumiwa dan Tessa Kaunang yang saling terbakar konflik panas kini justru berbelok ke babak baru yang mengejutkan. Pasalnya setelah sempat bersih tegang dan berteriak menghadapi tuntutan Sandy Tumiwa menuntut hak asuh kedua anaknya, hari Kamis kemarin mediasi babak ketiga antara Sandy dengan pihak Tessa pun kembali bergulir menghasilkan keputusan mengejutkan. Sebab tanpa dihadiri oleh Tessa dan hanya mewakilkan kehadirannya pada Genesis sang adik, mediasi antara Sandy dan pihak Tessa tersebut sukses berujung damai. Sandy bahkan membatalkan tuntutan hak asuh atas kedua anaknya menjulang tanya. Sempat terlibat konflik panjang yang melibatkan penggerebekan dini hari di rumah Tessa, mengapa kini tiba-tiba saja Sandy dan Tessa saling melunak dan mau berdamai? Jawabnya pun mengejutkan. Dan alhamdulillah berkat niat baik kedua belah pihak, baik pihak Tessa maupun pihak Sandy Tumiwa, jadi kami sepakat untuk berdamai. Ya, damai itu indah. Untuk hak asuh anak kita sepakat di sini tidak mempermasalahkan lagi. Kita mempercayakan kepada Tessa, kembali lagi kepada pasal 105 ya kompilasi hukum Islam, bahwa anak di bawah 12 tahun ibunya lah yang mengasuh anak itu. Dari pihak keluarga memang ini udah keinginan kami untuk berdamai. Secara psikologis anak ini nggak baik sebenarnya kan yang terjadi perdebatan ini, pertikaian ini. Makanya kita berharap ada waktu satu momen di mana baik Tessa, Sandy ketemu, diliput atau bagaimana supaya anak suatu saat sudah besar bisa akses ke internet, browsing, oh lihat walaupun ada pertikaian tapi juga ada perdamaian di situ. Bahagia pekan ini tengah dirasakan oleh artis Omar Daniel. Pasalnya, setelah lama menjalani syuting stripping, akhirnya Omar mendapatkan rehat panjang hingga bisa berlibur di kawasan Eropa dan merubah penampilannya 180 derajat. Jika biasanya Omar tampil dengan rambut gondrong, mendadak berubah menjadi rambut pendek dan tanpa kacamata. Seperti apakah kerennya penampilan baru Omar? Berbeda dengan Omar Daniel, Preti Asmara justru tengah bersedih karena menuai vonis 6 tahun penjara. Benarkah Preti menjadi emosional karena tidak terima? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.